Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya akan bahas 5 saham yang punya probabilitas kenaikan sangat besar di bulan Juni. Tidak tanggung-tanggung, dalam periode waktu 5 tahun terakhir yang digunakan, probabilitas kenaikannya mencapai 80 hingga 100%. Selain itu, saham yang akan disebutkan memiliki kriteria dengan laba di atas 100 miliar saat video ini dibuat. Inilah merupakan kriteria dari saya mengatakan saham besar, karena menghasilkan laba di atas 100 miliar saat video ini dibuat. Apa saja nama sahamnya? Tapi ingat, selalu disclaimer on. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sekarang, kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah INDF. Bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, probabilitas kenaikannya di bulan Juni mencapai 80%. Pernah naik 13,4% di tahun 2020, tapi pernah turun 2,7% di tahun 2021. Itu artinya probabilitas kenaikannya lebih besar dibandingkan penurunannya. Untuk periode waktu 1 tahun, probabilitasnya adalah 50%. Dalam 6 tahun terakhir, 3 tahun naik dan 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2024 dengan angka 19% dan penurunan terbesar di tahun 2020 dengan angka 13%. Sekarang kita lihat sekilas terkait informasi umumnya. INDF telah naik 30,7% dalam 1 tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka 7.975. Laba di Q1 tahun 2025 naik dari 2,4 menjadi 2,7 triliun rupiah. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 34,5% dengan net profit margin 8,6%. Income-nya quarter year on year growth naik 11,2% dengan tawaran dividen yield 3,3% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk grafik harga sahamnya sempat di atas angka 9.000 pada tahun 2016, tapi sempat juga turun mencapai angka di bawah Rp6.000 pada beberapa tahun sebelumnya. Untuk PBV-nya, saat video ini dibuat bisa dikatakan PBV-nya mengalami koreksi yang cukup signifikan, karena biasanya pernah berada pada angka PBV di atas 2 kali, tapi kini PBV-nya 1,04 kali. Saham kedua adalah saham TOWR, di mana dalam bulan Juni selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga 2024 probabilitasnya 100%, artinya selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi sekitar 10% pada tahun 2022 dan kenaikan terendah yaitu 5,5% pada tahun 2021. Tapi sayangnya untuk periode waktu 1 tahun, probabilitasnya hanya 33%, artinya dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun turun dan 2 tahun mengalami kenaikan. Itu pun kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, dari tahun 2022 hingga tahun 2025 hingga video ini dibuat masih mengalami penurunan. Kita lihat informasinya. TOWR turun 23% dalam 1 tahun terakhir. Laba di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Saat video ini dibuat, TOWR belum terlihat menerbitkan laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Untuk rasio keuangan, gross profit margin 66% dengan net profit margin 27%. Net income-nya quarter year on year growth naik 7,3% dengan tawaran dividen yield 2,6% yang terakhir dibagikan pada bulan Mei tahun 2025. Untuk grafik harga sahamnya sempat di atas angka 1.500, tapi kini hanya Rp600. Sebelumnya sempat juga berada pada angka di bawah Rp500. Untuk PBV-nya mengalami koreksi yang cukup signifikan dari yang awalnya di atas 4,5 kali, tapi kini hanya 1,6 kali. Dan bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Saham ketiga adalah ISAT, di mana dengan probabilitas 100% dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 sebanyak 23% dan kenaikan terendah di tahun 2023 sebanyak 3,9%. Probabilitas setahunnya cukup baik dengan angka 67%, artinya dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun naik dan 2 tahun mengalami penurunan. Tapi sayangnya pada tahun 2025 ini merupakan penurunan terbesar yaitu 26% setidaknya hingga video ini dibuat. Tapi di sisi yang lain pada tahun 2023 saham ini juga pernah naik 51% dan tahun 2022 pernah naik 73%. Untuk informasi umumnya, selama 1 tahun terakhir masih turun 31%. Kinerja di Q1 tahun 2025 juga mengalami kenaikan dari 1,2 menjadi 1,3 triliun rupiah. Nah, untuk rasio keuangan,
Net profit marginnya 9,6% dengan net income quarter year on year growth 1,2%. Dividend yieldnya 3,6% yang terakhir dibagikan di tahun 2024. Untuk grafik harga sahamnya, sempat berada di atas 2.500, tapi kini harganya 1.820. Sebagai informasi dulunya, harga sahamnya dari yang awalnya di angka 1.500 sempat turun hingga di bawah Rp500 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk PBV-nya saat video ini dibuat di PBV 1,69 kali dengan rata-rata 2,05 kali. Dulunya sempat di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Oke, saham keempat adalah JPFA dengan probabilitas 80% dalam 5 tahun terakhir. Artinya 4 tahun naik dan 1 kali turun. Penurunan hanya pernah terjadi di tahun 2021 sebanyak 13%. Sedangkan untuk kenaikan terbesar di tahun 2020 sebanyak 31%. Untuk periode setahunnya, hanya 33% untuk probabilitas kenaikannya. Artinya dalam 6 tahun, 4 tahun turun, 2 tahun naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2024 sebanyak 64% dan penurunan terbesar di tahun 2022 sebanyak 24%. Kita lihat informasi umumnya. Dalam 1 tahun terakhir masih naik 34%. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Dari yang awalnya 665 menjadi 680 pada Q1 2025. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 18,8% dengan net profit margin 4,7%. Net income-nya quarter year on year growth 2,3% dengan tawaran dividen yield 3,9 yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya, dulunya sempat di atas 2.500, tapi sempat juga turun di bawah Rp1.000. Saat video ini dibuat di angka 1.780. PBV-nya di angka 1,3 kali, dengan angka di bawah rata-rata dari PBV 10 tahun terakhir, yaitu 1,66 kali. Dulunya sempat di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,3 kali. Oke, saham terakhir adalah GJTL dengan probabilitas 80%. Artinya, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, 4 tahun naik dan 1 kali turun. Penurunan hanya pernah terjadi di tahun 2021 sebanyak 14,2%. Sedangkan kenaikan terbesar di tahun 2020 sebanyak 8,47%. Untuk probabilitas setahunnya adalah 67%. Artinya, dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun naik dan 2 tahun mengalami penurunan. Kenaikan terbesar di tahun 2023 sebanyak 84% dan penurunan tertinggi di tahun 2022 sebanyak 15%. Oke, sekarang kita bahas dari informasi umumnya. Dalam 1 tahun terakhir, GJTL masih turun 6,9%. Kinerja di Q1 tahun 2025 juga mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 339 miliar menjadi 353 miliar di Q1 tahun 2025. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 19,4% dengan net profit margin 8%. Net income-nya quarter year on year growth naik 4,2% dengan tawaran dividen yield 4,6% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk harga sahamnya sempat di atas 1.500, tapi sempat juga turun di bawah Rp500. Itu artinya harga saham GJTL cukup fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Untuk PBV-nya saat video ini dibuat di PBV 0,38 kali. Dulunya sempat di atas PBV 0,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,2 kali. Nah, menurut kamu bagaimana? Dari 5 saham yang kita bahas ini, apakah ada yang menarik? Silahkan kamu analisa dari berbagai aspek yang lain. Karena ingat, pada video kali ini saya hanya menekankan kepada saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan cukup besar di bulan Mei secara bulanan. Ingat, secara bulanan dalam periode waktu 5 tahun terakhir. Dan ingat juga, ini merupakan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasinya, silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya. Apakah ada yang kamu tertarik untuk analisa lebih lanjut? Silahkan lakukan analisa dengan mendalam dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Ingat, probabilitas hanya merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi naik turun harga saham. Tapi selain pada itu, ada beberapa faktor lain juga yang harus kamu pertimbangkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin impian banyak orang, yaitu pensiun dini. Siapa sih yang nggak mau pensiun lebih awal, menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang pekerjaan atau uang? Nah, pada video ini, kita akan membahas bagaimana caranya pensiun dini dengan mengandalkan keuntungan dari pasar saham.
Jadi, bagaimana caranya agar bisa pensiun dini? Apakah mungkin pensiun dini dengan hanya mengandalkan investasi di pasar saham? Mari kita bahas saja. Pertama, apa itu pensiun dini? Sebelum kita masuk ke perhitungan dan strategi investasi saham, kita harus tahu dulu, apa sih pensiun dini itu? Pensiun dini adalah kondisi di mana seseorang bisa berhenti bekerja sebelum usia pensiun yang umumnya, sekitar 55-60 tahun. Tujuannya tentu saja agar kita bisa punya banyak waktu untuk menikmati hidup, melakukan hobi, berkeliling dunia, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih tanpa harus memikirkan pendapatan. Namun pencapaian pensiun dini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi, disiplin, dan tentu saja perencanaan keuangan yang matang. Salah satunya melalui investasi di pasar saham. Mengapa pasar saham? Kenapa pasar saham menjadi pilihan untuk pensiun dini? Pasar saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti deposito atau obligasi. Dengan memilih saham yang tepat, kita bisa meraih capital gain dan dividen yang bisa menjadi sumber pendapatan di masa depan. Tentu saja berinvestasi di pasar saham juga memiliki resiko. Tapi jika kita memahami cara kerja saham dan memilih saham yang memiliki fundamental kuat, potensi keuntungan bisa sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mulai menabung dan berinvestasi untuk mencapai tujuan pensiun dini. Perhitungan kebutuhan keuangan untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini, langkah pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Mari kita coba hitung bersama. Dari tabel ini kamu bisa lihat, misalnya diasumsikan pengeluaran bulanan adalah 10 juta rupiah untuk biaya hidup seperti makan, transportasi, dan lain-lain. Itu artinya jika dikalikan 12 bulan atau setahun, pengeluaran setahun adalah 120 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan angka 120 juta ini, bagaimana cara memperoleh pendapatan sebanyak itu hanya dari instrumen pasar modal atau dalam kata lain adalah melalui saham? Ini merupakan simulasi perhitungannya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dengan modal investasi 1,2 miliar dan menghasilkan imbal hasil 10% per tahun, maka berarti kamu bisa memperoleh 120 juta per tahun hanya dari investasi di pasar modal. Dan apabila ada dividen yang dibagikan misalnya 5%, kamu juga memperoleh dividen tahunan sebanyak 60 juta rupiah. Nah, dari data ini sebenarnya ada hal yang realistis dan tidak. Yang pertama, untuk hal realistisnya, memang potensi memperoleh keuntungan di pasar modal itu ada dan bisa achievable. Dalam hal ini kamu bisa lihat bahwa sangat mungkin untuk memperoleh imbal hasil 10 tahun di pasar modal dengan dividen yield 5%. Artinya angka 10 dan 5% ini bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai, melainkan hal yang realistis. Tapi di sisi yang lain, bagaimana mungkin kamu bisa menjamin bahwa setiap tahun kamu bisa memperoleh imbal hasil 10% secara konsisten? Dengan kata lain, modal investasi 1,2 miliar ini sebenarnya masih cukup rawan jika ingin hidup dari investasi saham saja. Mengingat apabila modalnya berkurang atau dengan kata lain harga sahamnya turun sehingga modal investasimu berkurang akan berdampak kepada keuntungan yang kamu peroleh yaitu mungkin saja di bawah 120 juta per tahun. Bagaimana dengan inflasi, biaya hidup yang naik, dan lain-lain? Nah, ini merupakan skenario yang bisa kamu lakukan. Setidaknya, kamu harus memiliki dana minimal biaya hidup saat ini dikalikan 2. Dengan kata lain, jika tadi kita asumsikan biaya hidup 120 juta per tahun dengan modal investasi 1,2 miliar, itu artinya kamu harus kalikan 2. Dengan kata lain, modal investasi kamu setidaknya 2,4 miliar. Dengan imbal hasil yang kita asumsikan 10%, berarti keuntungan yang diperoleh 240 juta per tahun atau 20 juta per bulan. Masih dengan skema yang sama, dengan asumsi dividen yield 5%, kamu akan memperoleh dividen 120 juta per tahun. Nah, dari sini, angka ini mungkin lebih realistis. Kenapa? Karena meskipun kamu tidak mencapai imbal hasil atau return 10% per tahun, kamu masih bisa berharap dari dividen yang diterima yaitu 5% per tahun. Angkanya 120 juta sesuai dengan minimal biaya hidup yang kamu butuhkan. Dengan kata lain, semakin besar modal investasi yang kamu miliki akan berdampak kepada semakin realistis kamu bisa hidup dari saham, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen. Tapi ingat, ini hanya simulasi, tentu saja realitanya tidak seindah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu naik turun harga saham, kebijakan membagi dividen atau tidak,
berapa besarnya payout rasio dividen, bagaimana kinerja keuangan perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu bagus di masa depan. Sehingga angka ini tidak seindah simulasi, dan realitanya kamu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko terburuk yang siap kamu hadapi. Salah satunya adalah misalnya kamu menyediakan dana cadangan yang mana digunakan untuk mengantisipasi apabila pasar saham tidak bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten kepada kamu. Sehingga kamu tidak perlu menarik modal di saham itu untuk bisa memenuhi kehidupan bulananmu. Strategi investasi saham untuk pensiun dini. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengumpulkan modal melalui investasi saham. Dalam hal ini, kamu sudah melihat modal yang dibutuhkan misalnya 2,4 miliar rupiah. Kunci utamanya adalah mulai berinvestasi sesegera mungkin, memilih saham yang stabil, dan reinvestasi keuntungan yang didapat. Untuk reinvestasi saya sudah sempat buat video sebelumnya, silahkan kamu nonton saja. Langkah pertama adalah memilih saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Kita bisa fokus pada saham-saham blue chip atau perusahaan yang memiliki kinerja keuangan solid dan bertumbuh. Di sini untuk nama sahamnya tergantung preferensi kamu masing-masing. Entah itu kamu senang blue chip atau kamu senang saham-saham yang bertumbuh, silahkan kamu analisa berdasarkan potensi keuntungan dan potensi risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, tidak semua saham bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Ada juga saham yang menghasilkan kerugian. Langkah kedua adalah konsisten berinvestasi setiap bulan. Misalnya, jika kita mulai berinvestasi dengan 5 juta per bulan, kita bisa menghitung berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan hingga usia pensiun dini nanti. Angka ini tentu relatif. Ada yang mungkin mampu mengumpulkan 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin bahkan 1 juta, dan lain sebagainya. Kunci dari perhitungan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah modal awal. Berapa banyak modal awal yang bisa kamu alokasikan. Semakin besar modal awal tentunya semakin baik. Kedua, modal top up rutin. Nah, menurut saya ini lebih penting dibandingkan modal awal, di mana berapa banyak modal top up yang bisa kamu komitmenkan untuk di top up setiap bulan atau setiap periode tertentu. Semakin banyak tentu semakin baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah return per tahun. Apabila modal awal kamu banyak, modal top up rutin juga banyak, dan return per tahun kamu juga baik, maka untuk mencapai target dananya bisa lebih cepat. Tapi sebaliknya, apabila modal awal kamu sedikit, modal top up rutin kamu juga sedikit, dan return kamu jelek, maka untuk mencapai angka ideal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya permainan dari perhitungan ini hanya tergantung dari 3 aspek ini saja. Tentu saja realita tidak seindah simulasi, sehingga kita juga perlu realistis melihat hasil perhitungannya. 1% dari 100 juta hanya 1 juta, tapi 1% dari 1 miliar sudah 10 juta. Tentu, size untuk keuangan yang kamu miliki berbeda-beda. Untuk setiap orang mungkin bisa mampu dalam hal ini mengalokasikan dana 100 juta atau 1 miliar. Tapi mungkin sebagian orang hanya mampu mengalokasikan dana 10 juta. Kamu harus realistis juga. Ini merupakan simulasi yang kita buat. Misalnya saldo awal kamu adalah 100 juta dan rutin top up dana 5 juta per bulan atau menjadi 60 juta per tahun. Dengan asumsi keuntungan tahunan 15%, maka akan diperoleh profit 24%. Dan berarti total portofolio akhir adalah 24 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 60 juta yang di top up. Kesimpulannya menjadi 184 juta. Angka ini terus kamu simulasikan hingga pada akhirnya diasumsikan di tahun ke-11 kamu akan mencapai dana sekitaran 2,35 miliar. Nah, dari simulasi ini kamu bisa memiliki gambaran kira-kira berapa banyak saldo awal yang dibutuhkan, berapa banyak top up dana yang perlu dialokasikan, dan berapa banyak keuntungan tahunan yang perlu kamu konsistenkan. Tentu saja realitanya tidak seindah dengan simulasi ini. Mungkin kamu butuh waktu yang lebih panjang dari 11 tahun. Tapi mungkin juga kamu hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Setiap orang punya periodenya masing-masing. Dan ingat, setiap orang berada pada garis start yang berbeda. Sehingga garis finishnya juga mungkin akan berbeda. Apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana step-step yang bisa dilakukan untuk hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu kamu. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di awal atau di akhir video. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya risiko yang harus diperhatikan. Meski investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang besar, penting untuk selalu melakukan money management dengan baik agar potensi risiko bisa diperkecil dan potensi profit bisa lebih maksimal. Selain itu, kamu juga harus siap dengan risiko pasar yang bisa fluktuatif. Ada kalanya saham bisa turun nilainya,
Namun, jika kita memilih saham yang solid dan tidak panik saat pasar sedang lesu, investasi kita diharapkan berkembang dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, tidak ada jaminan 100%. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan kamu bisa mencapai pensiun dini melalui saham. Sebaliknya, ada juga potensi kerugian yang bisa kamu peroleh. Sehingga, alih-alih pensiun dini, kamu mungkin akan mengalami kerugian dalam jangka panjang. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan resikonya sekali lagi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti, dan untung rugi itu kamu tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai referensi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini kesimpulannya. Jadi, untuk pensiun dini, kunci utamanya adalah memiliki rencana keuangan yang jelas, memilih investasi yang tepat, dan konsisten berinvestasi sejak dini. Dengan mengandalkan pasar saham, kita bisa mencapai tujuan pensiun dini dengan lebih cepat, namun tetap perlu hati-hati dalam memilih saham dan memahami resiko yang ada. Kembali lagi, tidak ada yang menjamin 100%. Itu semua adalah probabilitas. Kamu mungkin bisa profit, bisa juga rugi. Kamu mungkin bisa pensiun dini, tapi kamu juga mungkin bisa rugi. Intinya, kamu harus pertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ingat, mencapai pensiun dini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Intinya, selagi kita masih terus berusaha, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.